Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya sehat. Alhamdulillah, yang sakit mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah, mencari obat kemudian disembuhkan oleh Allah. Meminum obat sebagai usaha yang memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan senantiasa diberi kebaikan, mudah-mudahan senantiasa diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, termasuk menuntut ilmu. Baik mahasiswa-mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah Setai Sangatta, bahwa pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan informasi perihal UTS mata kuliah fikih ibadah. Sifat UTS ini adalah take home, artinya silakan kerjakan di rumah dan diwajibkan untuk merujuk pada rujukan buku. Boleh buku e-book maupun buku cetak. Gitu ya. Nah, semua pertanyaannya di sini nanti silakan dicatat, kemudian dijawab. Itu boleh diketik maupun ditulis tangan, yang penting kebaca. Gitu. Setelah diketik atau tulis tangan, nanti di share di grup gitu bahwa ini jawaban saya, misalkan gitu ya. Nah, kalau di tulis tangan berarti harus foto, di PDF kan gitu. Nah, kemudian di share di grup, dikasih nama jawabannya siapa, maksimal dikumpulkannya 1 hari sebelum UAS gitu ya. Apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan pada pertemuan terakhir. Seperti itu. Oke, silakan disimak. Pertanyaan pertama, silakan siapkan pulpen dan kertasnya. Pertanyaan pertama adalah, ada berapa imam madhab yang saudara ketahui yang termasuk imam madhab fikih ahlus sunnah wal jamaah? Ada berapa imam madhab yang saudara ketahui yang termasuk imam fikih ahlus sunnah wal jamaah, dan sebutkan nama-namanya serta saudara dalam ibadah ikut pada imam madhab siapa, disertai dengan alasan. Saya ulangi, ada berapa imam madhab fikih ahlus sunnah wal jamaah yang saudara ketahui, sebutkan nama-namanya serta Anda ikut imam yang mana dalam melaksanakan ibadah dan alasannya apa. Jelas ya, ada berapa imam madhab fikih ahlus sunnah wal jamaah, sebutkan namanya, dicatat namanya A, B, C, D. Kemudian saudara ikut imam yang mana. Misalkan saya ikut imam A, alasannya karena imam A ini cocok, karena imam A ini dalilnya sahih-sahih, misalkan gitu ya. Nah gitu. Nah kalau kemudian jawab, ya tadi lihat buku. Nah, imam Ahlussunnah wal Jamaah itu ada berapa? Nah, menurut siapa gitu ya. Nah, kemudian begitu saya ikut imam ini karena apa? Itu pandangan pribadi, nggak perlu buku. Baik, itu soal pertama. Soal yang kedua adalah tentang niat. Gitu, niat. Niat itu hal yang paling penting dalam setiap ibadah. Bahwa Rasul Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa innamal a'malu, sesungguhnya segala perbuatan, binniyat, itu harus dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap apa-apa bagi seorang itu berpulang ke apa yang diniatinya. Maka pertanyaan yang kedua adalah, apa definisi dari niat? Apa definisi dari niat dan apa perbedaan niat dan keinginan serta harapan? Jadi apa definisi niat serta perbedaan niat dengan keinginan dan harapan? Gitu. Maksudnya apa, Pak? Biasanya kita
Misalkan saya ingin atau saya mau ke sana. Nah, ini masuk kategori niat enggak? Saya berharap masa depan saya. Nah, itu masuk niat enggak? Nah, jadi pertanyaan kedua adalah apa definisi niat dan apa perbedaan niat dengan keinginan dan harapan? Kalau menurut saudara tidak ada perbedaan, ya jawab aja tidak ada perbedaan. Tapi kalau ada perbedaan, ada perbedaannya di mana menurut siapa? Itu soal yang kedua. Soal yang ketiga tentang toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Bahwa kemudian bersuci ini dari hadas dan juga bersuci dari najis, gitu ya. Bersuci dari hadas, gitu, dan bersuci dari hadis. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana cara bersuci dari hadas besar ketika tidak ada air yang kita temui dan kita ingin melaksanakan sholat. Nah, ini bagaimana kita bersuci dari hadas besar ketika kita mau sholat. Itu caranya seperti apa bersucinya? Oke, pertanyaan keempat, yang satu tadi tentang apa? Imam madhab, yang dua tentang apa? Tentang niat, yang ketiga tentang toharoh tadi ya. Oke, pertanyaan keempat tentang wudhu, tentang wudhu, ya, tentang wudhu. Pertanyaannya adalah apa dasar hukum wudhu? Apakah wudhu itu sunnah ataukah wajib? Ketika sunnah kapan? Ketika wajib kapan? Gitu ya. Apa dasar hukum dasar wudhu, dan wudhu itu disunnahkannya kapan, diwajibkannya kapan? Oke, bisa dimengerti semuanya? Mau diulang? Oh, mau diulang. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Pertanyaan pertama tentang imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ada berapa yang saudara ketahui? Sebutkan nama-namanya. Kemudian saudara ikut imam mazhab yang mana dalam hal fikih, dalam hal ibadah, misalkan gitu ya. Pertanyaan yang kedua itu tentang niat. Apa definisi dari ini? Niat. Nah, ada perbedaan enggak niat itu dengan keinginan, qasdu, atau dengan harapan, hammu, gitu ya. Jadi ada perbedaan enggak? Kalau enggak ada ya silakan jawab enggak, kalau ada jawab ada. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang toharoh. Pertanyaan ini berkenaan tentang bagaimana cara kita bersuci ketika kita punya hadas besar dan kondisinya enggak ada air. Nah, kita mau sholat itu ya. Bagaimana kita bersuci dari hadas besar ketika tidak ada air, gitu ya, sebutkan. Kalau ada dalilnya silakan beri dalil, caranya gini misalkan gitu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah tentang apa tadi? Tentang wudhu. Apa hukum dasar dari wudhu? Apa dia termasuk sunnah atau wajib? Kapan ketika sunnah, kapan ketika wajib? Demikian pertanyaan-pertanyaan dari saya ya, silakan dicatat. Kemudian jika kurang paham silakan ditanyakan nanti. Oke, demikian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.